Legenda Ciung Wanara, pewaris tahta Galuh yang sempat tersingkir. Di tengah-tengah keindahan desa Karangkamulyan, berdiri megah sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Galuh. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan adil, Adimulya Sanghyang Cipta Permanadikusuma, bersama permaisurinya, Dewi Naganingrum. Meski telah menikah selama beberapa tahun, Dewi Naganingrum belum juga dikaruniai seorang anak. Sementara itu, raja sangat mendambakan seorang anak sebagai penerus tahtanya. Dalam keadaan yang penuh harap dan putus asa, Dewi Naganingrum meminta raja untuk menikah lagi. Meski awalnya raja menolak, namun ia akhirnya menyetujui permintaan permaisuri dengan syarat bahwa wanita tersebut harus dipilih oleh permaisuri sendiri. Pilihan permaisuri jatuh pada Dewi Pangrayep, seorang selir yang cantik jelita. Meski awalnya menolak, Dewi Pangrayep akhirnya menerima perintah tersebut. Dari pernikahan dengan raja, Dewi Pangrayep hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Haryang Banga. Kelahiran putra Dewi Pangrayep disambut dengan sukacita oleh rakyat Galuh. Namun, di balik kebahagiaan tersebut, ada rasa cemas yang menghantui Dewi Naganingrum. Ia khawatir bahwa putra Dewi Pangrayep akan menjadi pesaing dalam pewarisan tahta kerajaan. Namun, Dewi Naganingrum tetap berharap bahwa suatu hari nanti, ia akan dikaruniai seorang anak yang akan menjadi penerus tahta kerajaan. Dewi Pangrayep, seorang wanita yang dikenal karena kecantikannya, merasa bahagia saat ia melahirkan seorang putra. Namun, kebahagiaan ini tidak bertahan lama. Dewi Naganingrum, istri lain dari raja, tengah mengandung. Dewi Pangrayep merasa gelisah, khawatir bahwa putranya akan memiliki pesaing dalam pewarisan tahta kerajaan. Dalam kegelisahan ini, Dewi Pangrayep mulai merencanakan sesuatu yang mengerikan. Ia bersekongkol dengan patih kerajaan, Bondan Sarati, untuk melenyapkan bayi yang akan dilahirkan Dewi Naganingrum. Bondan Sarati, yang diiming-imingi kedudukan lebih tinggi, terpikat oleh bujukan Dewi Pangrayep. Mereka berdua sepakat untuk melenyapkan bayi tersebut. Selain itu, mereka juga berusaha mempengaruhi rakyat agar tunduk dan patuh pada patih Bondan Sarati. Mereka merencanakan untuk menggulingkan raja dan merebut tahta kerajaan. Raja, yang tidak menyadari rencana jahat ini, berhasil disingkirkan dari kerajaan dan dikirim ke tempat terpencil bernama Gunung Padang, yang terletak di daerah Cikoneng, Ciamis. Di tempat tersebut, raja memutuskan untuk bertapa dan berganti nama menjadi Pandita Ajar Sukaresi, supaya tidak diketahui keberadaannya. Sementara itu, saat Dewi Naganingrum melahirkan, Ua Lengser, seorang abdi suruhan, segera memasukkan bayi tersebut ke dalam peti dengan sebutir telur. Peti tersebut dihanyutkan di Sungai Citanduy, dengan harapan bayi tersebut akan selamat dari usaha pembunuhan dari Bondan Sarati dan Dewi Pangrayep. Ua Lengser kemudian mengumumkan pada masyarakat Galuh bahwa bayi yang dilahirkan Dewi Naganingrum telah meninggal dunia. Namun, tak seorang pun tahu bahwa bayi tersebut sebenarnya masih hidup dan mengarungi Sungai Citanduy dalam peti tersebut, menunggu untuk ditemukan dan memulai takdirnya yang sebenarnya. Di tepi Sungai Citanduy, hiduplah sepasang suami istri yang telah berusia lanjut, Aki dan Nini Balangantrang. Mereka menjalani kehidupan sederhana, mengisi hari-hari mereka dengan menangkap ikan di sungai. Suatu hari, kehidupan mereka berubah ketika Aki Balangantrang menemukan sebuah peti yang terapung di sungai. Di dalam peti tersebut, ada seorang bayi laki-laki dan sebutir telur. Aki dan Nini Balangantrang merasa bahwa bayi tersebut adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Mereka membawa bayi tersebut ke daerah yang lebih aman, yaitu daerah Rancah, Geger Sunten. Di sana, bayi tersebut dibesarkan dan dididik dengan penuh kasih sayang. Ketika bayi tersebut tumbuh menjadi seorang anak laki-laki, Aki Balangantrang mengajaknya ke hutan untuk menyumpit burung. Anak laki-laki itu terpesona oleh keindahan burung dan meminta Aki Balangantrang untuk tidak menyumpitnya. Orang-orang sekitar menyebut burung tersebut dengan nama Ciung, dan anak laki-laki itu menunjuk hewan lain yang dikenal dengan sebutan Wanara.
Dalam suatu sore yang hangat, Aki Balangantrang mengumumkan kepada Nini bahwa putra mereka kini telah memiliki nama, Ciung Wanara. Waktu berlalu dengan cepat, dan Ciung Wanara tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan perkasa. Melihat potensi dalam diri Ciung Wanara, Aki Balangantrang memintanya untuk menemui petapa sakti di Gunung Padang yang bernama Pandita Ajar Sukaresi. Setelah berkenalan, Ciung Wanara menyerahkan telur putih titipan Aki Balangantrang kepada Pandita. Tak lama kemudian, seekor ular naga datang dan mengerami telur putih tersebut. Meski Ciung Wanara terheran-heran, Pandita tetap tenang dan bijaksana. Ciung Wanara kemudian memohon kepada Pandita Ajar Sukaresi untuk menjadi muridnya, dan Pandita menerima permohonannya. Sejak saat itu, Ciung Wanara menyebut Pandita yang tak lain adalah ayahnya dengan sebutan guru. Ciung Wanara menjadi pemuda gagah perkasa yang berilmu tinggi. Suatu hari, ia diminta untuk melihat telur yang diderami ular naga. Ciung Wanara terkejut karena telur menetas dan menjadi anak ayam jantan. Ia memohon pamit pada gurunya untuk memperlihatkan anak ayam itu pada Aki dan Nini. Kemudian, Aki Balangantrang memberi nama ayam itu si Jalak Harupat. Ayam jantan muda itu menjadi simbol keberanian dan kekuatan bagi Ciung Wanara, dan menjadi inspirasi bagi perjalanan hidupnya selanjutnya. Kerajaan Galuh dalam kekacauan. Setelah Kerajaan Galuh berada di bawah kendali Pati Bondan Sarati dan Dewi Pangreyep, kerajaan ini terjerumus dalam kekacauan. Kekerasan dan keributan menjadi pemandangan sehari-hari, dan kedua pemimpin baru ini lebih memilih untuk mengejar kesenangan pribadi daripada menjaga kesejahteraan rakyatnya. Bondan Sarati, misalnya, memiliki kegemaran untuk mengadu ayam dan hampir setiap hari ia menyelenggarakan sayembara sambung ayam. Suatu hari, Bondan Sarati memerintahkan Haryang Banga, anak tirinya dari selir Dewi Pangreyep, untuk menyelenggarakan pertandingan adu ayam dengan hadiah yang sangat besar, kerajaan Galuh itu sendiri. Bondan Sarati sangat yakin bahwa ayam miliknya tidak akan kalah. Namun, Ciung Wanara, yang mendengar pengumuman sayembara tersebut, merasa tertarik untuk ikut serta. Dengan izin dari Aki Balangantrang, Ciung Wanara pun ikut dalam sayembara tersebut. Pertandingan antara ayam milik Ciung Wanara dan Bondan Sarati menjadi pusat perhatian penonton. Pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan ayam milik Bondan Sarati. Menyadari kekalahannya, Bondan Sarati ingkar janji dan memerintahkan pasukannya untuk menangkap Ciung Wanara. Namun, Ciung Wanara berhasil membalikkan situasi dan malah memenjarakan Bondan Sarati. Haryang Banga, yang menyaksikan kejadian tersebut, merasa marah dan menyerang Ciung Wanara. Namun, perkelahian tersebut berhasil dilerai oleh Ua Lengser. Ua Lengser, yang merasa ada sesuatu yang familiar dengan wajah Ciung Wanara, memberikan penghormatan kepada Ciung Wanara setelah mengetahui bahwa pemuda itu adalah bayi yang pernah dihanyutkan. Penghormatan ini kemudian diikuti oleh Haryang Banga, saudara saya namun berbeda ibu dengan Ciung Wanara. Akhirnya, semua orang di kerajaan Galuh mengetahui bahwa Ciung Wanara adalah keturunan Raja Galuh dan berhak atas tahta kerajaan. Haryang Banga kemudian diberikan kekuasaan untuk mendirikan kerajaan Majapahit di daerah Jawa Tengah dan menjadi raja di sana. Sementara itu, Ciung Wanara menjadi raja di kerajaan Galuh. Ia memiliki pendamping yang bernama Kencana Wangi dan seorang putri yang bernama Dewi Ayu Purbasari. Dengan demikian, kerajaan kembali stabil dan damai di bawah kepemimpinan Ciung Wanara. Ciung Wanara memerintah kerajaan Galuh dengan keadilan dan kebijaksanaan. Ia mampu mengembalikan stabilitas dan kemakmuran kerajaan yang sebelumnya terganggu oleh pemerintahan Pati Bondan Sarati dan Dewi Pangreyep. Ciung Wanara memastikan bahwa rakyatnya, yang sebagian besar adalah orang Sunda, hidup dalam kondisi yang aman dan sejahtera. Kerajaan Galuh di bawah kepemimpinan Ciung Wanara mencakup wilayah yang luas, mulai dari ujung kulon Jawa Barat sampai ujung timur Pulau Jawa, yakni Sungai Berantas di dekat Surabaya. Ciung Wanara juga mempertahankan hubungan budaya antara orang Sunda dan Jawa yang tinggal di bagian barat Provinsi Jawa Tengah. Selain itu,
Ciung Wanara juga dikenal karena dedikasinya terhadap pendidikan dan pengetahuan. Ia sendiri merupakan murid dari petapa sakti di Gunung Padang, Pandita Ajar Sukaresi. Dari gurunya, yang sebenarnya adalah ayah kandungnya, Ciung Wanara mempelajari banyak ilmu dan menjadi pemuda gagah perkasa yang berilmu tinggi. Demikianlah kisah legenda ini diceritakan. Untuk kebenaran detailnya tentu kita serahkan kepada Allah Tuhan Sang Pemilik Jagat Raya.